Kebetulan saya kemarin bahas bagaimana finansial yang sehat di Shopee. Ada satu poin yang menurut saya penting buat teman-teman juga. Saya ada satu statement, saya bilang, teman-teman kalau mau jualan sekarang, itu marginnya minimal 40%. Kalau di bawah 40%, akan sangat berat untuk bisa jualan sekarang untuk kategori yang umum. Ya, aman di 50. Ya, aman di 50. Nah, dengan mengeluarkan statement seperti ini, akan banyak distributor atau reseller yang akan punah. Dan mereka larinya kemana? Kemarin itu mereka punya satu konsep yang menarik banget. Larinya kemana? Ke afiliator. Ya, backgroundnya kurang lebih White Brand ini sebenarnya portfolionya seperti apa gitu. Oke, terima kasih Om Botak atas kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk datang. Perkenalkan, saya Seira dari White Brand. White Brand itu lebih tepatnya disebut dengan brand growth partner ya, gitu. Jadi di sini kami ini membantu brand untuk bisa get positioning atau mendapatkan posisi terutama di digital online, gitu, baik dari sisi strategi brand, go to market strategi, sampai juga monitoringnya, gitu. Nah, so far kami berjalan sebenarnya kalau untuk saya sendiri sebenarnya udah cukup lama dengan background e-commerce dari tahun 2011 di dunia e-commerce. Tapi kebetulan juga saya memanage juga banyak brand dan bekerja sama juga dengan beberapa marketplace. Sampai hari ini sudah banyak brand-brand yang kami tangani, baik dari kategori fashion, lifestyle, sports, baik juga apalagi ya, wellness, itu juga kami tangani gitu. Jadi memang dengan segala macam problem sampai akhirnya kami bantu untuk mereka getting sustain di market online terutama. Kurang lebih seperti itu, Om. Oke, challenge tahun ini ya untuk jualan di e-commerce itu saya sempat mention kemarin di siapa yang datang di Seller Summit kemarin ada datang Shopee Seller Summit ya kemarin keren banget acaranya kurang lebih ada 3.000 seller dan afiliator ya kemarin itu termasuk event terbesar buat e-commerce terutama buat Shopee itu paling gede itu rame banget. Nah salah satu hal yang menarik kalau boleh saya share di sana pertama ini update nih ya buat teman-teman ya. Pertama, Shopee nanti itu menggunakan AI di dalam chatnya. Ya. Jadi, ketika orang ngechat, itu yang akan muncul adalah dia bukan nyari kata kunci lagi, dia cari Shopee, tolong dong, saya pengen sepatu dengan harga segini untuk wanita untuk kantor. Dia lalu akan muncul 3 top rekomendasi dari Shopee. Ngeri ya? Ya, ngerinya apa? Kalau AI beneran sih ya mungkin kita percaya ya, tapi saya yakin kalau itu ada di dalam Shopee, itu mungkin ada pengaruhnya iklan juga di sana ya nggak sih? Yang nggak iklan mungkin nggak akan ditampilin dalam rekomendasi, mungkin ya. Tapi saya nggak tahu karena ini kan masih masih fitur baru ya. Jadi Shopee akan ada chat AI karena kita nggak tahu nanti algoritma AI-nya seperti apa. Dan makin banyak orang pasti akan males cari kata kunci ya. Dia akan ngetik aja, minta AI-nya Shopee untuk bantuin dia cari produk. Ya, tapi ini akan menarik. Mungkin tahun depan baru benar-benar kita lihat perubahannya. Tapi kalau dari sini aja kita melihat perubahan algoritmanya akan semakin banyak ya. Nah, kalau dari sisi kebetulan saya kemarin bahas bagaimana finansial yang sehat di Shopee. Ada satu poin yang menurut saya penting buat teman-teman juga. Saya ada satu statement, saya bilang, teman-teman kalau mau jualan sekarang, itu marginnya minimal 40%. Kalau di bawah 40%, akan sangat berat untuk bisa jualan sekarang untuk kategori yang umum. Ya, aman di 50. Ya, aman di 50. Nah, dengan mengeluarkan statement seperti ini, akan banyak distributor atau reseller yang akan punah. Dan mereka larinya kemana? Kemarin itu mereka punya satu konsep yang menarik banget. Larinya kemana? Ke afiliator. Kemarin ada afiliator match with brand. Jadi afiliator duduk, lalu brand-brand akan datengin dia untuk deal. Ya, saya mau kasih kamu komisi gini, mau kasih rate-nya segini dan lain-lain. Jadi
kemarin itu benar-benar yang top afiliator Shopee datang, brand-brand datangin, ya, untuk deal langsung di tempat. Lalu juga kemarin ada satu pameran juga, ya. Pameran itu semua brand bagi-bagi sampel. Asalkan kamu punya hang tag-nya, punya tag-nya itu creator itu afiliator lah ya. Kamu akan dikasih sampel banyak. Kemarin afiliator itu sampai tenteng satu tas ya. Satu tas kresek, kalau lihat videonya itu semua sampel semua. Teman saya sampai bilang, wah ini om, saya cuan banget ya, minimal 2 juta nih. Isi sampel macam-macam ya, produk beauty, produk apa, semua bagi-bagi sampel. Jadi menurut saya, kemarin memang menunjukkan bahwa this is creator atau afiliator ekonomi. Jadi buat brand itu harus bisa survive, ini buat brand. Kalau buat distributor, ini akan berat sekali. Nah, tadi kan saya cerita ini, acara Shopee Seller Summit yang kemarin ya, untuk prediksi atau bagaimana sih brand harus bersikap untuk strateginya dalam menghadapi penjualan di e-commerce atau social commerce. Silakan. Ya. Oke, ya, makasih Om. Yeah. Jadi sebenarnya gini ya, itu juga kami hadapi nih untuk beberapa brand saat ini. Yes. Apalagi yang mereka memang punya kekuatannya itu di distributor dan reseller. Gitu. Nah, akhirnya di sini salah satu strategi yang kami lakukan adalah kembali lagi nih, pada saat kita memiliki produk, apalagi produk kita sendiri, dan kita ada nama dan segala macam, balik lagi itu namanya brand, ya kan ya. Yeah. Nah, di sini dari sisi kita mesti betul-betul details gitu, melihat mulai dari proses produksi, cost produksi, sampai juga pricing. Nah, dari pricing tersebut itu pasti relate ke USP produk dan relate ke brandnya gitu. Jadi semuanya itu akan berhubungan, satu itu. Lalu kedua di sini bagaimana kita menyikapinya pada saat kita sudah memiliki produk terutama dari sisi storytelling USP yang cukup kuat gitu. Di sini kita memiliki kekuatan tersendiri untuk bisa lebih kuat mempromosikan produk-produk kita atau bisa meng-guide audience di marketplace gitu untuk tertarik dengan produk kita, tentunya dengan tambahan supply chain lainnya ya, seperti promosi, optimasi keyword dan lain-lain pastinya. Nah, jadi di sini kalau dari kita biasanya pada saat kita sudah memaksimalkan produk apa yang mau kita buat, research marketnya sudah jelas, lalu bagaimana kita bisa mengoptimasi pricing dan mendapatkan margin yang sehat. Nah, di situ kita akan lebih memiliki space lebih luas untuk tetap bermain di distributor dan reseller tanpa harus takut. Apalagi gini, kalau misalkan pricing strateginya kita sudah jelas, bottom discountnya seperti apa sudah jelas, otomatis kita sudah memiliki level-level untuk bermain diskon di marketplace. Jadi sebetulnya nggak perlu takut juga. Nah, jadi itu kembali lagi seperti tadi Om Botak bilang bahwa pricing kita, margin kita yang aman itu 50% gitu. Nah, jadi perhitungan seperti itu Mas, karena karena banyak selama ini yang kita temuin itu seller-seller pada saat ya karena mereka ngelihat nih kita pengennya produk kita bagus tapi harganya murah. Tapi ternyata production cost yang mereka tuh tinggi sekali. Otomatis mereka hanya bisa setup margin di angka 20-30% dan itu udah nggak bisa gerak gitu. Jadi itu salah satunya pricing strategi dan bagaimana kita mengoptimasikan USP produk kita dan menekan cost produksi kita. Awalnya itu dulu sebelum kita melangkah ke yang lain-lain. Berarti kalau saya boleh summary, teman-teman di sini wajib punya tadi pricing strategi ya. Kalau tadi bottom line-nya di saya bilang 40-50% minimal, teman-teman harus mikirin itu dulu. Ya, gimana caranya produk saya bisa dari harga modal kali 2 untuk dijual. Kalau nggak bisa kali 2, cari produk yang lain. Ya, itu jadi pertama. Ya. Yang kedua, tadi kan berarti untuk dapat harga seperti itu, berarti kita harus memikirkan faktor biaya-biaya apa yang bisa ditekan. Benar. Tadi kan untuk tadi ya. Misalnya cost produksinya, cost marketingnya mungkin ya, atau kemarin saya juga sempat bahas fitur-fitur apa di Shopee yang bisa kita pakai atau yang bisa kita opsional nggak usah pakai ya. Itu kita harus analisa ya. Misalnya kalau teman kemarin saya ada sempat lihat seller ya waktu saya bedah ya tokonya, dia bilang Om saya jualannya tipis banget ya. Ternyata ketika saya bedah
Dia tuh pakai semua fitur di Shopee. Ya, ini kamu pakai, iya om bagus katanya. Ini pakai, bagus, iya bagus. Semua bagus, gak dipakai, potongannya 25%. Ya, dan dia ngeluh kalau untungnya tipis. Ya, tapi disuruh take out juga nggak mau, karena dibilang jangan om nanti omsetnya turun. Ya, nggak apa-apa pakai aja gitu. Ya, jadi kayak apa yang dia pakai, cashback ekstra pakai, Shopee Live ekstra pakai, yang pengembalian free pengembalian pakai, sampai biaya iklan pun dia pakai yang di handle sama Shopee, itu pun langsung masuk ke sana. Jadi semuanya dipakai. Ya, dan dia mau juga. Ya, jadi bukannya jelek, tapi teman-teman harus ngitung cost structure supaya bisa masuk ke target, kita punya target ini, karena biaya-biaya pasti banyak sekali ya. Jadi ini harus kita coba tekan, tapi yang nggak boleh ditekan tentunya kualitas. Jangan sampai ini mengorbankan kualitas, ya kan? Jangan sampai teman-teman nggak bayar pajak, ya. Semua boleh ditekan kecuali dua itu, ya. Karena ini yang membuat bisnis kita lebih sustainable, teman-teman. Ya. Nah, di sini tadi kan saya sempat salah satu kesimpulannya juga adalah USP. Nah, sebenarnya USP ini apa sih? Apa USP itu buat pindahin data gitu? Itu USB om. Oh USB ya, bukan pindahin data ya. USB itu apa kalau gitu ya? Ya, USB itu adalah unit selling product. Jadi namanya value dari produk yang kita mau jual, gitu. Value-nya seperti apa? Kalau misalkan kita bicara misalkan skincare, gitu. Skincare pasti ada ingredients tertentu yang memang perlu di-highlight dong, gitu. Yang memang gimana caranya, ya sekarang udah banyak banget brand skincare nih misalkan. Apa yang ngebuat orang untuk bisa tertarik, nggak usah pakai dulu deh, paling nggak ngebaca dulu nih, ini apa nih gitu. Nah jadi memang harus ada hal-hal yang membedakan produk itu dengan yang memang sudah ada di market gitu. Jadi itu untuk skincare. Kalau misalkan untuk fashion mungkin pemilihan fabric mungkin mau pakai yang lebih sustainable fashion. Misalkan kita mau pakai yang memang ramah lingkungan, eco-friendly. Let's say recycle polyester atau apa. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi USP tersendiri yang bisa menambahkan value baik dari produk dan otomatis akan menambahkan brand value-nya. Gitu. Oke, berarti harus ada unique selling point yang membuat teman-teman bisa dapat margin yang tadi. Betul. Kalau enggak, jangan harap ya teman-teman. Ngapain beli brandnya kalian kalau memang USP-nya nggak ada, ya? Mungkin bukan yang nggak ada kadang-kadang, kurang ditonjolkan secara marketing. Nah, gimana caranya kita menonjolkan itu dalam communication kita? Misalnya contohnya kalau di gambar cara tunjulinnya gimana? Kalau video cara tunjulinnya gimana? Atau cara di sosial media, gimana sih caranya kita ngorek USP-nya sampai customer tuh tahu gitu? Ya, nah ini makanya berhubungan dengan production plan. Balik lagi nih di awal nih kita balik nih. Pada saat kita decide untuk masuk, terutama ke online market ya. Pada saat kita memutuskan untuk masuk ke situ dan kita sudah tahu, oke, produk apa nih yang mau kita buat gitu. Nah harusnya para owners atau seller ini sudah tahu gitu dan sudah sangat mengerti produk yang akan dijual gitu dan sudah dikulitin dulu nih sebelumnya. Baik dari market research-nya yang lokal atau mungkin juga sampai internasional kalau memang perlu gitu. Jadi emang benar-benar harus tahu dulu produk yang akan dijual ini seperti apa dan di sini pasti brand owner atau seller akan jauh lebih lebih tahu gitu bahwa oh ini kira-kira gue bisa nambahin ini nih, saya bisa nambahin yang ini nih yang tidak dimiliki oleh seller lain atau di produk-produk yang memang sudah ada sebelumnya misalkan. Jadi kita kembalikan lagi di proses awalnya itu betul-betul detail dulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Tapi kalau misalkan memang sudah berjalan nih, ada nih dia sudah berjalan duluan, tapi itu tadi USP-nya nggak ada gitu. Padahal sebetulnya ada, tapi karena nggak pernah digali, karena ngelihat ke tren market produk A ini demand-nya tinggi, ya udah deh saya ikut jualan gitu, tapi nggak jalan. Nah akhirnya kita mencoba membuild satu story dari produk itu, kita cari lagi nih. Misalkan kalau fashion, yaitu tadi dari sisi fabriknya, atau mungkin hardware-nya gitu, atau mungkin cerita pada saat ngebuat desainnya. Jadi banyak banget yang bisa kita gali dari setiap produk
gitu, untuk menjadikan itu sebuah story yang akhirnya membedakan dengan produk lain. Sama aja kayak kita ngomongin AC nih, mungkin ini AC-nya Daikin ya. Kalau kita ngomongin beberapa AC yang lain, Midea, lalu Changhong ya, apa tuh gitu. Sebetulnya itu kan satu manufacture. Tapi bagaimana mereka membedakan itu kembali lagi tergantung dari detail USP apa yang mau mereka highlight yang bisa membedakan dengan yang lain. Padahal ujung-ujungnya sama, AC-AC juga, buat alat pendingin juga. Tapi mungkin ada yang beda, yang satu lebih dari sisi listriknya nggak terlalu besar. Nah mungkin yang satu ini listriknya juga nggak terlalu besar, tapi dia mengangkat dari sisi yang lain nih, lebih ke filterisasinya itu jauh lebih maksimal dibanding yang ini. Nah mungkin hal-hal seperti itu, Om.